de re na. Konten nih malah India-Indiaan. Kami datang membawa harapan dengan mimpi dan visi masa depan. Ngebangun rumah toko menjadi pilihan, membangun rumah penuh kehangatan. Lagi menikmatin bunga. Itu rumah gede banget tuh. Gede banget ya rumah ya. Langsung pembukaan nih. Ya langsung aja bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat kebangun semuanya. Hai. Oke, berjumpa lagi dengan channel ngebangunrumah.com. Oke, kali ini kita akan mereview rumah Sunhouse yang berada di mana? Berada di Laladon, sobat. Nah, di belakang saya ini itu ukurannya 12 kali 10 meter, sobat. Nah, bagaimana? Kita langsung lihat area fasadnya. Oke sobat, nah konsep rumah ini adalah modern klasik sobat. Nah, yang dimana modernnya itu dari atapnya sobat. Kita atap menggunakan atap bitumen, lalu di area depan ini nanti itu ada cutting laser sobat. Terus klasiknya di mana? Lihat openingannya, klasiknya itu melengkung sobat. Oke sobat, langsung aja kita masuk ke area samping dulu, jangan ke dalam. Soalnya samping sangat megah juga sobat. Nah, di sini juga ada bapak tukang yang lagi nangkring sobat. Ah, karena nak? Iya, yuk turun. Ayo turun. Oke sobat, di area sini juga ada seperti ini sobat. Ini ada openingan di lantai 2. Betul yang ini, nggak usah ditunjuk juga, kan udah ditunjukin ke sini. Nah, di sini ada openingan yang melengkung sobat. Terus juga ada dinding di area openingan itu yang keluar sobat. Nah, keluarnya itu adalah 60 cm sobat. Jadi konsumen ini memilih konsep seperti ini untuk menghindari tampias pada jendela. Oke, sobat yang bangun semuanya. Di area lantai 1 ini terdapat beberapa ruangan. Penasaran? Langsung saja kita ke area void lantai 1 sampai ke lantai 3 sobat. Di mana? Di area sini sobat. Nah, area void ini kita berada di area lantai 1 sobat. Yang dimana posisinya itu adalah tidak di tengah-tengah ruangan, tapi di posisi samping bangunan. Tepatnya di dekat area dapur sobat. Nah, dan juga di sini ada area kamar utama dan juga WC. Di sini sebelah kiri saya terdapat meja dapur. Nantinya sekarang masih tahap proses pembangunan. Kita utamakan bagian luar dulu, yaitu tahapan plesteran. Nah, lalu untuk bagian ruang keluarga, ruang tamu, musola, dan WC tamu, tepatnya ada di bagian sisi depan saya. Oke sobat, kita berada di area lantai 2 sobat tentunya. Nah sobat, kita akan mereview area tangga ini sobat. Area tangga ini kita menggunakan baja WF 150 sobat. Lalu untuk steppingnya kita menggunakan sikuan 5x5. Nah, di area sikuan ini nanti terdapat cor-coran yang tipis sobat. Jadi cor-coran itu tipis, lalu di atasnya keramik. Nah, gimana coba itu? Nah, di area bagian sini kita menggunakan pijakannya itu steppingnya tangga putar sobat. Bukan tangga putar ya, sebenarnya tangganya dia memang berputar, cuman steppingnya tidak ada bordes yang flat sobat. Nah, di area lantai 2 ini terdapat 2 kamar, 1 kamar mandi, ya kan? Terus juga terdapat void dan balkon sobat. Kita langsung lanjut aja ke area kamar sebelah kiri saya sobat. Oke sobat. Nah, di area kamar ini ukurannya itu 4,5 kali 4 sobat. Lalu terpotong oleh bagian sini sobat. Bisa difungsikan itu sebagai meja belajar anak atau juga untuk furnitur lemari sobat. Keren.
Nah, lalu di area kecil ini kita bisa fungsikan sebagai balkon, sobat. Oke, kita langsung lanjut ke area kamar yang sebelah kanan. Nah, area kamar sebelah kanan ini dia lebih kecil dari area sebelah sana, sobat. Yang dimana ini ukurannya adalah 3 meter kali 2,5 meter, sobat. Nah, dan juga di sini tidak ada balkon. Lalu ada lagi nih, sobat. Void dari lantai 1 tembus ke lantai 3. Nah, void ini nantinya akan ada railing, sobat, tentunya ya, supaya lebih aman dari anak-anak. Tapi kalau anak-anaknya manjat gimana ya? Tentunya harus dalam pengawasan orang tua. Nah, dan juga di sini kita masih tahapan pemasangan elektrikal, yaitu tahapan pertama, sobat. Pemasangan pipa konduit yang ada di dalam dinding. Lalu bobokan untuk imbodusnya, sobat. Nah, ini sesuai dengan spesifikasi kita dari perencanaan. Lalu untuk diameter ketinggian ini itu 145 dari dasar lantai nanti. Dari 00 lantai sampai ke posisi saklar itu 145. Kita langsung lanjut yuk di kamar sebelah yang paling belakang, sobat. Nah, di bagian belakang sini terdapat kamar lagi sini, sobat, dengan openingan yang melengkung seperti ini, sobat. Karena ini masih tertutup begisting, ya kan, openingannya belum terlihat. Cuman untuk space keluarnya itu terlihat, sobat, 60 cm dari dinding dalam, sobat. Keren sekali. Kalau misalkan kita lihat dari luar, openingan ini seperti ditarik dalam 3D keluar gitu, sobat. Oke, kita langsung lanjut ke kamar mandi. Oke, sobat, kita sudah berada di kamar mandi. Nah, kamar mandi ini cukup lega karena dari ketinggian bangunan, lalu untuk space kiri kanan diameternya itu adalah 2 meter kali 1,5 tentunya. Lalu di sini nanti akan adanya si kloset, sobat. Dan juga pembuangan kita sudah sediakan. Lalu colokan. Mana colokannya? Ini masih dalam proses pekerjaan, sobat. Untuk penanaman pipa dan untuk nantinya akan dipasang imbodus sebelum masuk perkabelan dan juga instalasi paper wiring atas. Oke, lumayan juga ya. Kita satu lagi nih, sobat, di area ruang keluarga ini lumayan. Nah, di sini nanti akan ada TV, sobat. Lalu juga di sini akan ada MCB. Di bagian sini ada openingan yang melengkung cukup megah. Oke, kita langsung lanjut. Area udah di atas aja, sobat. Nah, sekarang kita berada di lantai 3, sobat. Nah, untuk area ini adalah area ruang keluarga. Bisa untuk tamu atau untuk ngobrol santai, sobat. Nah, ukurannya ini adalah 5,5 kali 4,5, sobat. Di area sini terdapat beberapa ruangan. Ada ruangan laundry room ya. Terus di sini ada ruangan rooftop. Ada juga toren di sini gitu kan. Lalu di sini juga ada ruangan privasi juga, sobat. Nah, di dalam sini juga itu ada ruangan urinoir. Kita mau sepil bagian atap dulu. Nah, atap ini terdapat rangka, sobat. Rangka ini bisa kita lihat karena rangka itu adalah ada sangkut pautnya dengan struktur bangunan, sobat. Nah, di sini rangka atap baja ringannya kita buat di bawah atap tentunya gitu, sobat. Nah, setelah dirakit area rangka ini, lalu masuklah aluminium bubble. Nah, untuk aluminium bubble ya kan, kita ada wujud fisiknya, sobat. Nah, lihat, sobat, wujud fisiknya yang aluminium bubble ini sangat tebal ya, sobat. Ketebalan bisa sampai 0,5 mili atau juga bisa disebut setengah senti, sobat. Tuh, karena dia bubble, ini bisa kita peletokin, sobat. Tuh, karena ini adalah bubble, sobat. Nah,
ini fungsinya itu untuk kedap panas sobat, atau peredam panas juga ya. Lalu kalau misalkan atap kalian bocor, itu tidak langsung netes ke bagian plafon sobat, melainkan dan netesnya itu lewat dari atas aluminium bubble dulu, baru ke bagian sana. Oke, kita masuk ke bagian laundry room. Nah, area laundry room dipenuhi dengan cahaya-cahaya luar biasa. Nah, pertama, ini kita lihat tampilan dinding kita sangatlah berbeda. Perbedaannya ada di mana ya? Seperti kita lihat sendiri ya sobat ya. Di sini ada pemasangan glass block, tapi tidak sewajarnya. Biasanya glass block itu hanya dipasang 2 atau 3 baris saja. Dan di sini full dari sisi kanan dan juga bagian belakang sobat. Nah, di sini juga sobat, bagian atapnya kita terapkan di perencanaan itu menggunakan atap kaca sobat. Jadi untuk cahaya itu supaya lebih maksimal lagi. Nah, di sini juga sudah kita siapkan yaitu sparingan elektrikalnya. Ini untuk stop kontak sobat. Nah, oke, kita lanjut lagi langsung ke area privasi. Oke sobat, kita sudah berada di area ruangan privasi. Di sini ada stop kontak sobat. Stop kontak, lalu di sini nanti akan ada CCTV. Nah, di sini ada area urinoir sobat. Di sini masih ada space ukuran lagi nih, sekitaran 1 meter kali 1,5 sobat. Lalu untuk diameter yang bagian sini tadi, ini 2,5 kali 4 sobat. Oke, mungkin itu aja. Itu fungsinya. Kita harus selalu menggunakan safety ya sobat ya. Karena di proyek itu banyak stagger-stagger seperti ini. Jadi kepala itu terlindungi oleh helm. Terbuntur sana sini tapi masih aman sobat, tidak benjol. Ya sobat, udah di sini aja nih. Nah, lantai 3 ini terdapat atap skylight yang bisa buka tutup sobat tentunya. Nah, yang ini nih yang kita lihat tadi dari lantai 1, lantai 2. Nah, bolongan ini adalah void sobat. Void ini dari lantai 1 sampai ke lantai 3 itu tembus. Nah, di area ini juga terdapat talang sobat. Nah, nanti kita akan menuju ke talang. Tapi kita nyepil yang sini dulu nih gitu. Oke, di sini nanti ini akan ada railing tentunya sobat. Supaya apa? Supaya lebih aman. Kalau misalkan ada anak-anak kecil, langsung amit-amit ya sobat ya. Nah, agak panas nih. Mau yang lebih panas? Yuk kita langsung ke atap aja yuk. Nah, setelah kita dari lantai 1, lantai 2, sekarang kita berada di atap lantai 3 sobat. Atap lantai 3 ini kita menggunakan atapnya itu sangat berbeda sobat. Nah, di sini kita menggunakan bahannya itu adalah bahan genteng bitumen sobat. Nah, genteng bitumen ini perlu ada tahapan-tahapan untuk perkuatannya sobat tentunya. Nah, saya jelaskan di sini mulai dari pemasangan rangka, yaitu rangkanya kita menggunakan rangka baja ringan CNP 0,75. Lalu di atas rangka itu terdapat aluminium bubble. Nah, aluminium bubble ini fungsinya dia untuk supaya si panas ya, pantulan panas itu tidak terlalu masuk ke dalam rumah, atau bisa disebut juga sebagai peredam gitu. Lalu di atasnya aluminium bubble kita terdapat reng sobat. Reng ini fungsinya untuk biasanya untuk untuk di genteng-genteng beton gitu, ada sebagai penumpang atau buat struktur penguatnya si genteng. Nah, di sini posisi reng itu kita buat di tetap sama tahapannya di atas aluminium bubble. Nah, di atasnya reng ini terdapat apa sobat? Nah, di atasnya reng ini terdapat yaitu triplek sobat. Triplek ini gunanya untuk supaya si genteng beton ini supaya lebih flat sobat. Nah, terus tahapannya lagi di sini kita menggunakan underlayer. Underlayer itu sudah ada lapisannya dengan aspal ya sobat ya. Jadi tinggal diklotok plastiknya. Setelah diklotok, kita pemasangan si atapnya ini sobat. Nah, atapnya ini bukan hanya aspal yang lengket di
material ini sendiri, tapi kita juga menggunakan perkuatan yaitu dengan cara di skrup sobat. Nah, skrupnya itu tidak terlihat karena skrupnya itu tertimpa oleh genteng bitumen yang di atasnya sobat. Nah, untuk posisi skrupnya itu adanya di tengah sini sobat, jadi tidak terlalu kelihatan. Oke, lalu setelah pemasangan area genteng ini dan di skrup, yaitu tim tukang pemasangan lisplang sobat. Nah, lisplang itu berfungsi sebagai apa sih sobat ya? Supaya kalau misalkan ada air hujan, akan air hujan itu jatuhnya ke atas atap bitumen ini sobat. Atas atap bitumen ini air akan turun ke area sini, overstack. Overstack itu dari dinding leheran ini, lalu ada space itu namanya overstack sobat. Lalu di sini ada pemasangan lisplang. Nah, kenapa pemasangan lisplang ini adanya di bagian bawah atap? Di sini supaya air kan jatuh dari atas ke bawah. Kalau misalkan dia ada air hujan yang tertiup angin, otomatis kan itu debitnya lumayan, akan dihembus ke dalam sobat. Kalau misalkan tidak ada lisplang, otomatis si air itu akan masuk ke dalam rumah, sehingga di plafon kalian akan terdapat bintik-bintik hitam atau basah di area tersebut sobat. Di sini kita sudah sediakan lisplang yaitu mepet dengan bawah atapnya sobat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya setelah review dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai ke bagian atap. Nah, bagi kalian yang ingin tidak mau ketinggalan tentang informasi ngebangunrumah.com, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa share juga. Nah, mungkin itu saja. Saya Arga Saputra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebangunrumah.com, one stop living solution. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangunrumah.com, one stop living solution.